dalam acara podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Yeay. Makin lancar ya. Makin lancar. Makin episode makin lancar. Iya, makin lancar dong. Kan jam terbang. Siap. Oke, Kak Rendy, Yes. masih bersama dengan Kak Rendy Chandra Dinata di sini. Nih, kalau misalnya teman-teman nonton video-video sebelumnya ya, nih Kak Rendy udah banyak ngobrol soal hubungan orang tua dan anak, ya kan? Udah aku ingetin kayak dari berjarak, ya kan? Dari kasih pamrih, terus amarah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang keterbukaan. Wow. Keterbukaan. Ini kalau misalnya ini ada satu jargon yang kental sekali ya di orang-orang Kristen Indonesia. Keterbukaan adalah hal pemulihan, gitu ya. Kalau teman-teman kita udah bahas banyak konflik-konflik nih kan, kita membahas soal keterbukaan. Kak Rendy terbuka apa sih sama orang tua Kak Rendy? Terus kalau misalnya nih kita lebih senang atau lebih bisa terbuka cerita sama orang lain daripada sama orang tua kita, menurut Kak Rendy seperti apa? Ya, ini kan tentunya masalah yang klasik ya, yang pasti terjadi. Benar. Seperti apa yang kita bahas di awal tadi. Jarak itu pasti ada. Yang namanya orang tua dan anak itu kan secara hubungan relasi, orang tua tuh ada di puncak ya, maksudnya secara hierarki ya, orang tua tuh di atas, anak di bawah. Dan itu jarak, pasti ada jarak. Nah, ketika ada jarak, maka keterbukaan itu pun tidak akan semudah ketika tidak ada jarak. Nah, jadi yang pertama kita perlu sadari, memang secara alami akan lebih sulit untuk terbuka kepada orang tua gitu. Nah, makanya di sini aku setuju sekali, banyak orang, termasuk salah satunya yang aku dengarkan nih, namanya Abi Quraisy Shihab. Papanya Najwa Shihab kan. Ini menarik ketika aku dengar satu potongan highlight dari obrolan mereka. Di situ dibilang gimana caranya anak bisa terbuka sama orang tuanya. Dan yang menarik, beliau katakan bahwa orang tua itu nggak boleh cuma jadi orang tua buat anaknya, tapi harus jadi sahabat buat anaknya. Sahabat itu kan setara ya. Iya. Kalau orang tua anak tuh masih ada gap tuh. Betul. Tapi kalau sahabat tuh berdirinya udah setara. Nah, apakah orang tua itu membangun sebuah culture atau budaya di tengah parentingnya itu sebagai bukan cuma orang tua tapi sahabat? Karena kalau orang lagi ada masalah, anak biasa lagi ada masalah, mereka akan segan cerita sama orang tuanya. Kenapa? Karena ada gap tadi. Anak youth mau cerita sama ketua youth atau pembina, segan. Kenapa? Karena ada jarak. Ya, lu pembina gua, lu ketua youth gua anak jemaat, gua anak youth. Bagaimana jika hubungannya nggak cuma itu, tapi hubungan yang setara, yaitu sahabat? Itu tentunya akan membuka ruang dong bagi dia untuk berani cerita. Ya. Nah, salah satunya yang aku dengar dari Abi Quraisy itu, beliau berkata bahwa kalau anak lagi dalam masalah, mereka akan mencari tempat yang aman untuk mereka bisa terbuka cerita. Dan biasanya mereka akan cari sahabat, teman-temannya. Dan bayangkan jika sahabat yang dia punya itu justru malah memberikan saran yang negatif, solusi yang malah menjerumuskan dia. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Nah, makanya orang tua harus hadir sebagai sahabat bagi anak. Sahabat yang mau terbuka, sahabat yang mau untuk, ya namanya sahabat tuh harus bergaul ya. Jadi kita masuk ke dunianya mereka. Kita nggak boleh cuma datang sebagai orang tua yang berotoritas dan lalu, cerita apa aja. Nah, itu kayak diinterogasi polisi. Anak jadi takut. Nah, tapi kita bangun hubungan persahabatan. Nah, nanti lebih lanjut teknisnya kita obrolin. Kak, berarti memang udah naluri ya, bukan naluri yang tadi kakak bilang, yang kutip dari Quraisy. Yes. Ini bukan kutipan pendeta ya, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar. Iya, teorinya bagus gitu. Berarti memang sudah naluri bahwa memang anak ketika memang maksudnya mau cerita apa-apa, ya itu kan tadi kakak bilang ada jarak. Dan menurut kakak itu berarti sesuatu yang memang harus diperbaiki nggak sih Kak, atau gimana? Yes, itu harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak gitu. Jadi waktu kita misalnya ngobrolin di tengah keluarga, iya ya, kalau sama
misalnya sama istri, ya kita harus jadi sahabat ya buat anak kita supaya mereka mau terbuka sama kita dan sebagainya. Dan itu harus diperjuangkan, ya kan? Gap yang tadi itu bagaimana cara menjembataninya gitu. Nah, dan yang harus berjuang ini nggak bisa cuma satu pihak, dari dua belah pihak gitu loh. Dari orang tua tentunya yang pertama-tama harus mengulurkan tangannya kan untuk mengangkat anak sampai kepada level yang setara dengan dia sebagai sahabat. Ya tentunya gimana? Mulai dari ya coba untuk mengerti dunia dia hari ini apa. Domi ini lagi suka banget Naruto. Dia wibu ternyata. Dia salah satu wibu. Nah itu mau nggak mau aku harus ngikutin juga gitu. Dia baru kemarin beli kartu Naruto. Ya aku mulai lihat-lihat siapa sih nama-namanya nih yang dia suka, ya kan Kakashi lah, siapa. Jadi aku minimal tahu dunianya dia gitu kan. Dan dia juga suka sepak bola, itu aku yang cepokin sih ya, aku yang ajarin. Sampai sekarang dia ngikutin bola juga gitu. Nah aku udah bangun tuh pertemanan gitu kan, dunianya bukan cuma orang tua anak tapi juga sahabat. Nah dimulai dari yang seperti itu. Ketika aku ngulurin tangan untuk anak itu sederajat atau berdiri di dalam posisi yang setara sama si anak pun harus punya kerinduan itu untuk terbuka. Karena kalau enggak aku ngulurin tangan dia diem aja dan itu melelahkan pastinya. Makanya di youth pun sama. Waktu aku mau jadi mentor misalkan buat seseorang, aku mentor yang sekaligus sahabat buat dia, aku menuntut, ayo aku ulurin tangan terbuka untuk mengangkat kamu. Nah, semua usaha aku akan menjadi sia-sia kalau orang yang itu nggak mau membuka diri, dia pun nggak, gue udah nyaman dengan ini. Nah, itu pada akhirnya susah juga. Iya, itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya orang tua udah, ayo kamu mau cerita apa, tolong disambut ya dengan kayak gitu. Nah, tapi ini ada pertanyaan lain ya. Misalnya si anaknya udah mau terbuka, udah mau jujur misalnya, udah mau jujur, mau terbuka gitu ya sama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menerima. Maksudnya tidak bisa menerima, responnya justru kayak entah marah atau justru ya pokoknya di luar ekspektasi lah. Kalau dari Kak Reni sendiri gimana? Itu yang seringkali jadi kendala ya. Kita menuntut keterbukaan, tapi kira udah terbuka kitanya kaget. Kitanya nggak siap. Anakku ternyata seperti ini. Benar. Jadi itu pun berlaku kan di gereja ya, di dalam misalnya pelayanan anak muda. Kita bilang ayo dong terbuka sama kakak-kakak. Tapi giliran terbuka kakaknya shock gitu. Ternyata gitu kan. Ini bukan susah-susah iya, itu dia. Nah justru kita harus siap. Artinya ketika kita membangun satu culture keterbukaan, ya siaplah dengan segala konsekuensi yang ada keberadaan dia. Karena dibandingkan kita nggak membangun keterbukaan itu, ya kita tetap akan berperilaku yang sama. Cuma kita nggak tahu, itu aja bedanya. Dan akhirnya kita nggak bisa mengarahkan. Nah makanya aku seringkali menanamkan nilai-nilai identitas di dalam diri Domi. Nah ini yang penting ya. Jadi ketika dia terbuka, aku nggak akan menolak dia, aku nggak akan menghakimi dia, dan akhirnya dia bilang udah kapok gue cerita sama muka gue, ternyata yang ada gue malah dihakimi atau ditolak kayak gitu kan. Nah aku selalu bilang sama Domi sedari dia masih kecil, Domi sampai kapanpun Domi akan tetap jadi anak papa. Papa akan tetap jadi papanya Domi. Walaupun Domi suatu hari bikin kesalahan, papa gak akan buang Domi, papa akan tetap sayang. Kenapa? Karena kamu anak papa. Jadi Domi jujur sama papa, terbuka sama papa, gak usah takut ya, karena identitas Domi jelas, gak ada mantan anak kan. Kamu akan selalu jadi anak papa. So, di dalam kegagalan papa akan terima dan akan tetap mengasihi kamu. Dari situ kan ruang untuk pemulihan bisa terjadi. Ketimbang aku langsung datang ke Domi, takut akan Tuhan, takut akan orang tua, jangan bikin salah. Waduh, dengar itu firman-Nya. Nah, yang ada justru dia bikin salah di belakang kita, di depan kita siap aman. Nah, gitu kan. Nah, itu yang bahaya sih. Ya, jadi semoga orang tua kita semua yang mungkin menonton podcast ini. Tapi memang itu maksudnya aku menyadari itu pasti pernah dialami oleh mungkin teman-teman yang nonton juga. Iya, itu dia tadi teman-teman, kita sudah banyak ngobrol soal keterbukaan orang tua dan anak. Jadi silakan mama papa yang menonton podcast ini, ketika kita sudah menutup keterbukaan
berani menerima kekurangan anak kita ya. Yes. Aku tambahin sedikit ya. Ah. Ya tentunya kita berkacanya kepada siapa ya? Kepada Tuhan Yesus ya. Ketika kita datang kepada Dia, Tuhan Yesus berkata, datang kepada aku ya Tuhan Yesus siap menerima keberadaan kita apa adanya. Dan satu tokoh yang buat aku sangat memberkati yaitu biasanya aku suka kutip ceritanya Pendeta Yeri Patinasarani. Yes. Waktu Kak Yeri sama Kak Abeng tuh, Kak beradik ini kan jatuh ke dalam narkoba. Bagaimana Om Roni Patinasarani almarhum itu bisa dengan hati yang besar merangkul mereka lagi, menerima, jemput mereka dari rumah bandar. Itu kan kasih yang luar biasa ya. Dan buat aku penerimaan yang seperti itu akan sangat memulihkan sih. Ya, jadi aku berharap para orang tua, ayo renungkan dan alami kasih Tuhan lebih lagi. Itu yang akan memampukan kita untuk menerima keberadaan. Wow. Luar biasa. Karena ini terima kasih banyak. Yes, thank you so much. Untuk ini pokoknya untuk teman-teman yang punya banyak konflik dengan orang tua dan keluarga nih harus nonton podcast kita ya. Yes, betul. Jadi banyak banget hal-hal point of view baru yang mungkin bisa teman-teman dapat kayak oh iya ternyata bahkan orang tua juga oh iya ya anakku kalau misalnya udah jujur aku juga harus belajar terima. Terima kasih sekali lagi Kak Randy. Teman-teman gimana? Semoga podcast kita selalu memberikan point of view baru dan teman-teman bisa diberkati dengan bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, terus tonton podcast di episode-episode selanjutnya dan jangan lupa di kanal YouTube GPKP Tanjung Priok. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi. See you guys.